Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang virus. Terdapat virus yang sedang ramai diperbincangkan, karena virus ini sangat berbahaya, mudah menular, menyebabkan kematian di berbagai negara di seluruh dunia, dan sudah menyebabkan pandemi. Nama virusnya adalah COVID-19. Untuk mengetahui mengenai virus, mari kita lihat video ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri virus. Yang kedua, menjelaskan cara replikasi virus dan menjelaskan peran virus dalam kehidupan. Sejarah penemuan virus. Kita lihat di sini percobaan A. Meyer pada penelitian virus. Pada mulanya, Meyer melihat daun tembakau yang berpenyakit. Kemudian daun tembakau dihaluskan dan diambil ekstraknya. Ekstrak daun tembakau yang berpenyakit kemudian disemprotkan pada tanaman yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Percobaan Dmitri Ivanovsky. Dia melanjutkan percobaan A. Meyer, tapi bedanya Dmitri Ivanovsky menggunakan penyaring bakteri. Yang pertama, daun tembakau yang sakit dihaluskan, kemudian ekstraknya disaring dengan penyaring bakteri. Selanjutnya, filtratnya atau hasil saringannya juga disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat juga terjangkit penyakit. Selanjutnya kita lihat seorang ilmuwan yang bernama Wendell Stanley, yang mana ilmuwan ini berhasil mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau, yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Virus dalam bahasa Latin disebut juga dengan racun. Dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dapat disimpulkan, tahun 1883, ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada tanaman tembakau dan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menemukan bahwa getah tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mozaik. Kemudian, tahun 1897, setelah Matthias Beyering dari Belanda menyimpulkan patogen mozaik tembakau bukan bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolosaring. Tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Meredith Stanley, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Karakter dan sifat virus. Yang pertama, virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 sampai 300 nanometer dengan diameter lebih kurang 20 nanometer. 1 nanometer sama dengan 1/1.000.000 milimeter. Yang kedua, virus itu sebagai organisme aseluler. A artinya tidak,
maka virus bukanlah sel atau makhluk hidup, karena sel itu terdiri dari yang pertama membran sel sebagai tempat keluar masuknya zat dalam sel. Yang kedua, ada sitoplasma atau cairan sel. Terdapat berbagai organel. Misalnya terdapat mitokondria sebagai penghasil energi dalam respirasi sel. Kemudian ada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga, ada lisosom, terdapatnya enzim hidrolitik. Kemudian yang lainnya ada retikulum endoplasma, ada sentriol, ada badan Golgi, dan banyak lagi organel-organel sel yang terdapat dalam sitoplasma. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Dalam nukleus ada DNA, kemudian ada RNA. Sedangkan virus tidak memiliki organel-organel sel seperti yang terdapat pada sel makhluk hidup. Sementara itu, virus hanya memiliki materi genetik, DNA atau RNA saja. Untuk melindungi materi genetiknya, virus memiliki kapsid atau selubung atau seludang yang terdiri dari protein atau disebut juga dengan selubung protein. Karena virus tidak memiliki organel-organel seperti sel atau makhluk hidup, maka virus tidak dapat mengekspresikan materi genetiknya secara mandiri. Sifat virus yang ketiga adalah virus sebagai parasit obligat intraseluler. Obligat artinya mutlak, sedangkan intraseluler artinya di dalam sel. Maka, virus sebagai parasit obligat intraseluler artinya virus adalah parasit yang mutlak berada di dalam sel makhluk hidup. Untuk melakukan aktivitas kehidupannya, virus memerlukan makhluk hidup lain untuk ditumpanginya. Makhluk hidup tersebut disebut dengan sel inang. Untuk melakukan proses metabolisme dan bereproduksi, virus harus berada di dalam sel inang. Karena virus memerlukan ribosom yang terdapat dalam sel inang tersebut. Sifat virus yang keempat adalah incapable independent metabolism. Artinya, virus tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Saat virus bereproduksi di dalam sel inang, semua keperluan dari partikel virus untuk membangun struktur yang baru akan disediakan oleh sel inang. Bagaimana cara virus masuk menginfeksi ke dalam sel inang? Mengingat di luar kehidupan, virus hanyalah sebuah benda mati, maka kita masuk ke karakter virus yang kelima, yaitu virus dapat dikristalkan. Pada umumnya, virus akan masuk ke dalam tubuh manusia secara pasif melalui beberapa titik masuk atau disebut juga dengan port de entry, antara lain hidung, bagian dari saluran pernafasan, mulut, bagian dari saluran pencernaan, luka pada kulit di permukaan tubuh, dan juga dapat melalui saluran urogenital. Reproduksi virus. Berdasarkan sifat virus adalah virus hanya dapat hidup dan memperbanyak diri atau bereproduksi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel hidup tertentu yang cocok, dan akan mengakibatkan sel makhluk hidup yang ditumpanginya rusak dan menimbulkan penyakit. Sedangkan makhluk hidup yang ditumpanginya disebut dengan inang atau sel inang. Bila sel inangnya mati, maka virus itu juga akan mati. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Contohnya adalah bakteriofag atau fag, yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Jadi sebagai sel inangnya adalah bakteri E. coli. Nama virusnya adalah bakteriofag. Ada dua cara replikasi virus. Yang pertama disebut dengan tahap lisis.
Pada tahap ini ada 5 tahap reproduksi virus. Adsorpsi disebut juga dengan tahap pelekatan. Pada tahap ini, fag melekat pada suatu bakteri. Yang kedua adalah penetrasi. Disebut juga dengan tahap injeksi. Pada tahap ini, virus menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Yang ketiga disebut dengan sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau DNA atau salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat adalah pematangan. Disebut juga dengan tahap perakitan. Pada tahap ini, setelah terbentuk komponen-komponen virus, maka akan terbentuk bagian yang utuh dari virus. Dengan kata lain, komponen-komponen virus yang terbentuk dari tahap sebelumnya akan dipasang-pasangkan dengan sempurna pada tahap ini. Sehingga terbentuklah virus-virus baru yang banyak, lebih kurang 200 virus baru yang masih segar. Kelima disebut juga dengan lisis. Disebut juga dengan tahap pelepasan yang diikuti oleh pecahnya sel inang. Jadi, setelah sel inang penuh dengan virus-virus baru yang masih segar, maka virus-virus baru yang masih segar tersebut berusaha keluar dari sel inang dengan cara menghancurkan dinding sel inang. Dengan demikian, maka keluarlah virus-virus baru yang masih segar yang siap menyerang sel inang baru. Dapat dibayangkan akan banyak lagi sel inang yang rusak dan pecah akibat virus-virus tersebut. Bagaimana kalau dia menyerang sel kekebalan tubuh kita, misalnya pada virus HIV, atau menyerang sistem pernafasan kita, misalnya pada COVID-19. Siklus lisogenik. Pada siklus litik yang telah kita bahas, sel inang hancur atau mati. Bagaimana dengan siklus lisogenik? Tahap pertama disebut dengan adsorpsi. Tahap kedua disebut dengan penetrasi. Kedua tahap ini terdapat pada siklus litik, yaitu sama dengan siklus litik. Tahap yang ketiga disebut dengan penggabungan, yaitu penggabungan antara materi genetik virus dan materi genetik sel inang yang disebut dengan profag. Tahap yang keempat disebut juga dengan tahap pembelahan, yang mana materi genetik yang telah bergabung kemudian mengalami replikasi dan diwariskan pada sel anakan hasil pembelahan sel inang. Jadi siklus lisogenik hanya sampai pada tahap keempat ini. Bisa kita simpulkan bahwa pada tahap lisogenik, materi genetik virus disisipkan pada materi genetik sel inang yang kemudian mengalami replikasi saat pembelahan sel inang. Karena sel inangnya adalah bakteri, jika sel inangnya membelah diri, maka materi genetik virus kemudian diwariskan pada sel-sel anakan hasil pembelahan tanpa menyebabkan lisis atau kematian pada sel inang. Kemudian
Bisa juga dari tahap lisogenik berlanjut lagi ke tahap lisis dan akhirnya sel inangnya juga akan mati.